Pas batas. Oh, pas batas. Ada polisi apa tentara pembatas saya, Pak? Oh, tapi dia nggak meriksa paspor itu enggak. Meskipun Enggak, ada. cuma bilang aja udah biasa kan. Oh gitu, Kadang udah orang biasa. sini iya beli gula, beli itu bensin ke Malaysia kadang. Oh, beli gula, beli apanya ke Malaysia ke sana. Iya. Nah, kalau orang Malaysia beli ke Kalimantan beli apa tuh? Jarang, Pak. Oh, kebalik. Kalau Jadi kita yang beli ke sana gitu. iya, Oh, kirain orang Malaysia beli Indomie, beli sabun, beli apa di Indonesia. Enggak. jarang. Oh, Biasanya gitu. membeli itu karet sini. Iya. Asik nih ketemu dengan saudara Toha ini, dengan yang lain-lain juga dari berbagai pelosok Indonesia, penjuru Indonesia dengan pengalaman yang unik-unik yang beda-beda. Baik, Iya, jadi Pak. teman satu kelas itu nanti diajak ke sana. Tapi kalau satu kelas ditanyain paspor enggak tuh ya? Ditanyain, Pak, kalau banyak. Oh, banyak tanyain. Kalau itu masuknya satu-satu. Iya. Jadi saudara Toha masuk ke Malaysia itu apa tuh yang dilakukan di sana? Itu belanja Oh, belanja nganter saja. iya kawan di sini Oh, nggak sampai yang masuk ke perbatasan. Kucing, nggak sampai masuk ke Sarawak, enggak gitu. Oh, kalau lebih dalam lagi harus bawa paspor, Pak. Oh gitu, jadi itu masih di perbatasan saja. Nah, harga bensinnya berapa? Kalau di sana murah, malah bagus bensinnya, kayak air Heeh. jernih, Pak. Oh, berapa itu? 8.000. Oh, 8.000 gitu ya. Oke, baik. Iya. Bagus ya jadi ya. Iya, Pak. Banyak. Harga gula lebih lebih mahal mana? Harga gula murah, cuma Hmm. nggak kayak seperti gula Indonesia, Pak. Apa Besar-besar bedanya? putih. Oh, Besar putih. putih. Bukan yang kuning ya, gitu. Bukan. Baik, baik. Ada Jernih. teh tarik di sana? Ada. Oh, ada. Oke, baik. Yang khas dari Iya. saudara Toha di Kalimantan Barat itu apa? Kerupuk basah. Oh, kerupuk basah ya. Oke, baik. Sebelumnya S1 di mana saudara Toha? Belum belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Baik, jadi ini S1 yang pertama ya. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai ya. Jadi nanti Amin. momentum teman-temannya apakah libur kuliah atau nanti habis wisuda jalan-jalan ke Kalimantan Barat ke sana sambil Iya. nengok Iya, Pak. IKN. Nah, kalau ke IKN jauh ya? Jauh karena tapi bisa nih karena apa Pak baru pembangunan jalan-jalan ke lintasnya kan Oh ke gitu. Kalimantan Tengah, Baik, Kalimantan Timur. baik, baik. Kalau Kalimantan Barat tuh berarti bandaranya di mana? Bandaranya Supadio di Oh, Kuburaya Supadio. Pak. Baik, Jauh. baik, baik, Dari baik. tempat kami ke bandara 12 jam. Oh, 12 jam. Iya. Apa Pak? Kalau dari Jakarta ke Kalimantan Barat yang paling dekat ke bandara apa itu? Supadio. Supadio itu. Oke, baik, baik. Iya. Baik, terima kasih Saudara Toha. Iya Selanjutnya Pak. Saudara Barli Prasetya sudah mengacungkan tangan. Silakan Saudara Barli Prasetya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam Magetan, Jawa warahmatullahi. Timur. Mana? Magetan. Magetan, Pak. Oh, Magetan tuh ada pesantren apa itu ya yang terkenal itu? Temboro ya? Iya, betul. Saya di Temboro. Oh, baik, baik. Saudara di pesantren Temboronya? Iya. Oh, baik. Yang punyanya? Oh, bukan, bukan. Baik, silakan, silakan. Mengajar di situ. Ya, sebelumnya S1 di mana? Ini baru pertama. Oh, pertama. Mohon maaf, saya mau nanya, ini teman-teman satu kelas ini sebelumnya sudah saling mengenal belum ini? Ini dari mana, dari mana? Satu Ada kelas. sebagian yang kenal, Oh, ada yang enggak. sebagian. Oh, saling mengenal dalam forum yang ini belum pernah gitu. Pernah juga, Pernah juga. Oke, baik. karena kan ada grupnya, ada grup, jadi kita sering hubungan sih di grup. Ya. Ya, nanti kapan-kapan ketemu tuh di mana, sebab kadang-kala ketika ketemu offline kok beda, lebih ganteng, Iya. lebih fresh, Monggo, lebih kalau mau bangga. main ke Temboro, boleh. Ya, baik, nanti ditentukan. Sip, baik, makasih Saudara Bari Prastia. Prastia atau Prastio tuh? Prastia. Selanjutnya Saudari Dewi Sartika, silakan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya dari Waalaikumsalam. daerah Garut, Jawa Barat.
Oh, apa? Dodol ya? Iya, Pak. Ya, baik. Silakan. Tempat tugas di mana? Sebelumnya S1 di mana kalau sudah pernah? S1 belum, tempat tugas di MI Al Hidayah di Surupan Garut. Iya. Baik, terima kasih Saudara Dewi Sartika. Selanjutnya Saudari Mayudin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Saudara Mayudin. Saya Mayudin dari Putus-putus Saudara Mayudin. Mungkin sinyalnya ini, ada gangguan sinyal. dari Kabupaten Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Tangerang mestinya sinyalnya bagus ini. Jangan-jangan trafiknya lagi sibuk kali. Lagi cuacanya lagi sedikit mendung, Pak. Tempat tugas di mana? Saudara Mayudin? Di MTS El Sarip. Baik. Sebelumnya S1 di mana? Belum, tapi pernah cuma belum. Oh, baik. Baik, makasih Saudara Mayudin. Selanjutnya Ya, dari Siti Ero Nadiro, silakan. Tadi sudah ngelongok, sudah siap kayaknya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Tambelang, Bekasi. Oh, ada nama Tambelang ya di Bekasi? Iya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Di wilayah mana itu? Cikarang. Tambelang tuh di wilayah mana? Dekat-dekat Cikarang mana? Barat. Oh, Cikarang. Cikarang Dekat Barat, stasiun Pak. Cikarang Ya. itu. Oke, baik. Ya, silakan. Iya, setengah jam dari situ, Pak. Baik. Ya. Tempat tugas di mana? Di MIL Jihadiyah di Sukatani. Pernah S1 sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oh, belum. Pernah belajar saja setengah, tapi berhenti. Baik, ya semoga ini bisa diselesaikan sampai selesai karena nggak menangguh tempat tugas. Baik, terima kasih Saudara Siti Ero Nadiro. Sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya Saudara Opai Suparman, silakan. Kenalan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mana, Kak? Dede. Saya Opai Suparman, dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Oh, Sumedang. Ya, baik. Tempat tugas di Seluruh Kuda Tanjung Sari. Sebelumnya pernah selesai S1 atau belum pernah? Oh, belum pernah. Baik, kalau gitu terima kasih Saudara Opai Suparman. Mudah-mudahan ini bisa sampai selesai nanti. Amin. Di Sumedang. Baik, nanti mudah-mudahan tol Cisumdawu jadi semakin dekat ke Sumedang. Iya, Pak. Ya. Kelewatan sama tol Cisumdawu itu. Kelewatan, Pak. Kelewatan. Sekarang Cimalaka. Enggak, tol ini pemulihan, Pak. Oh, gitu. Baik, terima kasih. Siapa nih yang belum nih? Saudari Dini Widiati. Silakan, Dini Widiati. Halo, Mbak Dini Widiati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Widiati dari Sumedang, Jawa Barat. Oh, tetangganya Pak Opai Suparman. Ya, masih satu apa ya? Satu rumah? Satu instansi, tidak Pak. Oke, satu rumah. Tidak Pak. Ya. Satu sekolah. Ya, masih satu sekolah. Sebelumnya S1 di mana? Belum pernah. Oh, belum pernah S1. Ya. Hanya di sini. Baik, ini lagi apa? Ya, ini lagi di perjalanan, Pak. Ya, saya mohon maaf. Perjalanan menuju ke Cirebon ya? Menuju ke Bandung. Oh, yang mau menuju ke kampus Cirebon. Iya. Baik, terima kasih dari Dini Widiati. Selanjutnya sudah standby kayaknya Saudari Hetira. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya dari Bangka Belitung. Alhamdulillah, Bangka Belitung. Menjauh di sana. Tadi Kepri ada satu, jadi siapa ya? Lupa tadi. Kepri tadi siapa? Mbak Rahayu ya? Iya, Mbak Rahayu dari Kepulauan Riau. Ya, deket kan?
Bang Babel sama Kepri masih satu zona ya. Baik, silakan. Tempat tugas di mana? Saya di SD Swasta Budi Utomo, Pak. Sebelumnya S1 di mana? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Di Bangkanya apa di Belitungnya? Kami di Bangkanya, Pak. Oh, di Bangkanya. Kalau yang Laskar Pelangi kan di Belitung ya? Di Kepulauan Riau dia. Enggak, ini Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi. Belitung, Pak. Belitung ya? Belitung, Pak. Belitung Kan? Timur. Iya, iya. Ini saudari Mas Ayu kok hafal ya? Orang Palembang. Suka ke situ ya? Palembang ke Babel deket ya? Enggak juga sih. Kalau naik kapal lama juga, Pak. Sekitar 4 atau 5 jam. Baik. Kalau naik speedboat itu sekitar 3 jaman. Kalau bandara itu adanya Tanjung Pinang itu di Bangka atau di Belitung itu? Saudara Epira. Di Bangka juga ada bandara, Pak. Bandara apa itu? Depati Amir. Oh iya, itu ya di Depati Amir ya, iya di Bangka. Oh iya, mohon maaf kalau itu sih di Batam lupa saya. Tanjung Pinang Batam ya. Ini di Bangka Belitung ya, oke. Terima kasih. Ya, saya udah lama sih nggak ke situ lagi. Tahun berapa itu Bangka Belitung itu ada kegiatan. Baik, terima kasih Saudara Hepira. Selanjutnya Saudari Sri Harmalini, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Harmalini. Saya dari Karimun, Kepri. Masya Allah. Berarti tadi dengan Bu Rahayu, dengan Mbak Hepira itu ya, satu zona situ. Iya, tapi saya sudah di saling Kabupaten mengenal. Karimunnya, Pak. Oh, di Kabupaten Karimun. Iya. Itu kepulauan sendiri ya itu ya? Iya, pulau sendiri, Pak. Karena tapi ini sinyalnya bagus ya, sinyalnya bagus. Alhamdulillah bagus, Pak. Ya, ini di rumah apa di sekolah? Di rumah, Pak. Di rumah ya, jadi nggak usah naik-naik cari sinyal lagi, di rumah sudah bagus sinyalnya. Iya, di rumah pakai Indi. Jadi akses menuju Karimun itu lewat udara, lewat darat, atau lewat laut? Udara sekarang ada, bandaranya yang ada cuma pesawat Susi Air sekarang cuma, karena bandara kan masih pendek apanya landasannya. Air pakai laut, pakai ferry. Biasanya kalau ke arah ke Riau itu kita lewat Tanjung Sama, lewat Selat Panjang gitu, Bengkalis. Kalau arah ke Tanjung Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Riau, itu kita lewat Batam. Oh gitu. Jadi posisinya dekat Batam ya? Iya, kalau ke Batam itu sekitar 2 jaman gitu. Jadi dekat Pulau Penyengat ya? Pulau Penyengat. Tidak, kalau Pulau Penyengat itu dekat ke Tanjung Pinangnya, Pak. Oh, Tanjung Pinangnya. Tanjung Pinang. Baik. Ini Saudara Bambang, kayaknya kalau kita kunjungi satu-satu ini asik semua nih ya. Ada Karimun, ada Babel, ada Ponorogo tadi gitu kan. Ya. Ada yang punya hajatan, nanti kondangan ke situ gitu kan. Baik. Ya, sebelumnya S1 di mana, Saudara Sri? Saya belum pernah S1, saya kemarin D3 manajemen perusahaan di IAIN Pekanbaru. Oh gitu. Saya sekarang bertugas di MI Nurul Huda Tanjung Balai Karimun. Bu, mapel apa? Iya, Pak. Mapelnya apa yang dipegang? Saya guru kelas. Oh, guru kelas. Kalau guru kelas mestinya PGMI ya? Nah, ini kami sedang mengajukan yang PJJ PGMI-nya sedang diajukan. Sama PIAUD. Baik, nantinya gimana ini? Karena nanti kalau ini kan ijazahnya PAI, bukan PGMI nih. Jadi nanti mapelnya menyesuaikan atau gimana? Menyesuaikan nanti, Pak. Oke, baik. Baik, makasih Saudara Sri Harmal ini. Selanjutnya Saudari Ilyun ya. Silakan Saudari Ilyun. Nanti habis ini Saudari Wenti siap-siap ya. Silakan Saudari Ilyun. Sudah siap? Ya, Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, saya perkenalkan, saya Ilyun dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tadi dengan Saudara Muhammad Rifandi. Dekat. Dari mananya Pak? Dari Toli-Toli Muhammad Rifandi tadi mana tuh? Wilayah Palu. Baru masuk Pak, minta maaf. Gitu.
Oh, Donggala. Palu itu 8 jam perjalanan Pak, 1 Oh, malam. Donggala tadi, Donggala ya. Donggala tapi alumnya Iya, dulu 1 bisa. malam Pak. Iya. Silakan, tempat tugas di mana? Iya, tempat tugas di MTS Muhammadiyah dan Pak. Daku Pemean. Mengajarnya bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Oh, nah ini PAI ini nggak ada dua-duanya tuh. Ijazah PAI kan nggak bahasa Inggris, nggak bahasa Arab juga tuh. Gimana nantinya? Mapelnya nanti disesuaikan atau gimana? Karena ijazahnya nanti PAI, tidak di 2 mapel PAI. itu. Bukan SPDI Pak? Iya, SPDI, tetapi kan prodinya PAI. Jadi kalau prodi PAI, itu adalah kompetensinya menjadi guru PAI di SD, SMP, SMA. Kalau di MI, MTS Alia mengampunya mapel, Quran Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan SKI. Kalau guru kelas MI, maka itu prodinya adalah PGMI. Kan gitu. Ya. Kalau biasa Pak ditukar-tukar Pak, setiap tahunnya. Di MTS Alia, itu berarti ijazahnya adalah PBA. Gitu. Oh iya. Itu nanti mapelnya disesuaikan supaya nanti bisa untuk kalau ada pendataan sertifikasi kan jadi matching. Linear namanya. Oh iya. Baik, Saudara Ilion, terima kasih dari Sulawesi Tengah. Toli-toli ya. Toli. Itu bandara yang paling dekatnya apa? Palu. Palu Pak. Palu, oke baik. Sudah nggak gempa lagi ya? Sudah aman ya? Iya Pak, biasa sedikit-sedikit gempanya. Iya, baik. Baik, terima kasih Saudari Ilion. Selanjutnya Saudari Wenti Anggraini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wenti Anggraini, asal dari Lombok Timur. Oh, Lombok. Baik. Ya. Dekat Mandalika. Jauh Pak. Oh, jauh. Saya kebetulan dekat Gunung Rinjaninya, di kaki Rinjani. Iya. Jauh sekali Pak. Tempat tugas di mana, Saudara Wenti? Tempat tugas di Mandua, Lombok Timur. Mapelnya? Yang dulunya sempat ngejar SKI Pak, Sejarah Kebudayaan Indonesia. Oke, baik. Tapi baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti satu kelasnya diajak ke Lombok semua. Di Lombok tuh ada yang khas namanya ayam tangkap. Bukan ayam tangkap, namanya apa? Plecing. Apa itu? Iya. Iya, plecing kangkung, Pak. Iya. Lumayan pedasnya. Oke, makasih Saudara Wendy. Bapak SPB mikir. Iya, di tanggal 20-22 ada undangan sebetulnya, ke situ ada ICIS di Mataram. Nah, iya Pak. Baik, makasih Saudara Wendy. Selanjutnya Tantan Nurhandi. Ya, makasih. Saudara Tantan Nurhandi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Tantan Nurhandi. Saya asal Kabupaten Bandung, Cicalengka, Pak. Oh, Cicalengka. Baik. Ya. Tempat tugas di MTS Al-Ikhlas, Pak. Tugas utama operator sama TIK. Oh gitu. Jadi mapelnya? Nanti banting setir, Pak. Oh gitu. Ya. Mapelnya selama ini belum ya? Belum dikasih mapel ya? Mohon, Pak. Baik. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang belum? Ada yang belum? Saudara Kausar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majalengka. Oh, dekat Majalengka. Tempat tugas di MA
MHH Malausma. Oh, di Malausma, lumayan. Alhamdulillah. Di Bukit. Ini ada sinyal ya? Ada, Pak. Baik, baik. Ada. Baik. Kenal sama Pak Yani yang dari Malausma itu? Kenal sinyal sama tahu. Oh, tahu. Baik. Ya, baik, baik. Makasih, Kang Aos. Sebelumnya S1 di mana? Ya, Pak. Pernah S1 sebelumnya? Enggak sih. Oh, Dulu baik. pernah kuliah cuma sampai semester 3 keluar, Pak, di Oh, STAI Majalengka. Oke, baik. Mudah-mudahan ini sampai selesai. Makasih. Baik. Makasih karena waktunya sudah agak siang, saya agak itu dipercepat ke Ibu Juleha. Silakan, Saudara Juleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Juleha. Saya dari Magetan. Oh, Magetan dengan tadi Mas Bardi tadi ya? Bardi. Iya. Bardi, ya. Iya. Satu pondok, Mas, satu pondok. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Tempat tugas di situ juga? Iya, iya. Oke, baik. Sebelumnya pernah S1? Belum. Oke, baik, makasih dari Zuleha. Ya. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Saudara Sela Mutiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Mutiara dari Ciledug, Tangerang. Oh, baik. Sama Tempat Mas ngajarnya? Bambang itu dekat ya, Ciledug dengan Depok itu. Tangerang Selatan, Oh, Pak Tangsel, Bambang. dekat Iya, situ. lumayan, Ya, Tangsel. lumayan, ya. Tempat tugas di? Di SMP Al Ikhlas Cipadu. Baik. Pengampu Mapel PAI. Iya, PAI. Baik, sebelumnya S1 di mana? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sela Mutiara. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya, Mbak siapa nih yang tadi masuk? Sudah ya? Pak Nafis, Saudara Nafis. Ya, Pak, Ya. hadir. Sudah belum? Belum ya? Silakan, Pak Nafis. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dibuka kameranya supaya kelihatan. Sebentar, Pak. Cakepnya. Oh, Error. Iya. Ya. Ini nutul-nutul sendiri ya, Pak. Oh iya, sip. Nah, udah tuh, sudah kelihatan gantengnya kan. Ya. Iya, Dan silakan. nama saya Nafis Abrori, Pak. Asal Ya. dari Jepara, Jawa Tengah. Oh iya, baik-baik. Dekat Amsilasti. Ya, dekat sama Misilati, betul, Pak. Ya, baik. Tempat tugas di mana, Mas Nafis? Tempat tugas di MA Miftahul Huda di Mapelnya? Desa Pak. Mapel. Mapel Akidah Akhlak. Ya. Sebelumnya S1 di mana? Kalau sudah pernah? S1 belum, Pak, tapi mungkin setara mungkin. Oh gitu. Ya, baik, ilmunya sih semuanya sudah S1 ini. Hanya tinggal ijazahnya saja, ijazah formalnya. Baik, Ya. terima kasih Mas Nafis. Ya, Pak, siap. Kayaknya Jadi- sudah semua ya. Sudah memperkenalkan semua. Di sini ada 35. Mas Jaki mana? Ketua kelasnya. Lagi di OTW ya. Ini jumlah semuanya berapa? 50 atau 40? 50. 50. Baik. Alhamdulillah di hari ini kita bisa ketemu di awal kuliah. Izinkan saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah ini apa targetnya dan apa yang akan dicapai dan bagaimana sistem kuliahnya nanti. Tapi masih ada yang belum menyampaikan belum nih? Masih ada enggak yang belum menyampaikan? Kalau belum silakan diangkat tangan. Kalau tidak, baik saya kasih. Oh silakan, Saudara Nasir Ulwan sudah siap. Silakan. Tadi dipanggil mungkin lagi belum siap, sekarang sudah siap. Ya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiulwan dari Bandung Barat, Pak. Oh, Bandung Barat tadi dengan rombongannya Mbak Nenden tadi ya? Pak Deden, Kabupaten Bandung. Ya, dengan Mbak Novi tadi. Oke, silakan. Tugas di MTS Al Munawaroh Cikupa. Iya.
Sebelumnya pernah S1? Sebelumnya belum, Pak. Oh, belum. Pernah. Mudah-mudahan ini terakhir. Amin. Oke. Nanti lanjut. Nanti kan kami juga sedang mengajukan S2 PJJPAI. Mudah-mudahan sudah terbit. Ini selesai lanjut S2 PJJPAI. Baik, selanjutnya Saudara Husnul Rodia. Ya. Tapi tadi itu gimana supaya nanti bisa ke Mas Toha, bisa ke Belitung sebelum diwisuda. Baik, silakan Saudara Husnul Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul Rodia dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala. Oh, berarti dengan Mbak Iliyun sama Mas Muhammad Rifandi. Ya, satu. Saya di Karya Mukti. Di mana? Miss Karya Mukti. Oh, Karya Mukti berarti sama dengan Mas Muhammad Rifandi. Oke, Ya. baik, satu sekolah ya. Sebelumnya sudah pernah S1? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke, baik, semoga ini bisa sampai selesai ya. Baik, terima kasih. Amin. Kayaknya sudah semua ya. Kalau belum nanti tinggal angkat tangan. Sebelum saya ada Agis. Silakan. Silakan, Saudara Agis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agis dari Malang Pak. Oh, Malang. Sama siapa? Mas Nuryanto ya, Malang itu. Nurholis sama Nurholis. Nurholis ya. Saya mengajar di MTS di Ponegoro, Kecamatan Permainan, Kabupaten Malang. Bukan di Madrasah Terpadu. Bukan. Ya. Sebelumnya pernah S1? Belum pernah Pak, tapi pernah kuliah. Oh, di mana tuh? Pernah 3 kali Pak. Di Unispa, Budi Utomo, sama Wisnu Wardana. Masya Allah, berarti ini ilmunya sudah sangat banyak sekali ini. Sudah luar biasa. Jadi saya menghadapi teman-teman sekali ini yang luar biasa semuanya sebetulnya. Baik, terima kasih Saudara Agis. Mudah-mudahan ini yang keempat ya dengan PJJ. Ya, mudah-mudahan nanti sampai wisuda. Ya, baik. Nah, nanti yang belum itu angkat tangan saja, saudara sekalian. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Sebelum saya menyampaikan rencana perkuliahannya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan saya atau apa, silakan. Kalau ada yang mau itu, sebelum saya masuk ke RPS, rencana perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diusulkan? Kenalan diri Bapak belum, Pak? Oh gitu, kalau gitu silakan apa yang mau ditanya. Nama sudah jelas, Saifuddin Zuhri. Apalagi Mbak Mas Ayu. Daftar riwayat hidupnya lah, Pak. Gimana? Oh gitu, riwayat hidup saya aslinya dari Indramayu, kemudian MI tahun 84 selesai, MTS 87 selesai, lalu masuk ke PGA. Pendidikan Guru Agama Negeri di Cirebon tahun 90 sekalian 87 masuk, 90 selesai, sambil mesantren di Cirebon juga, kemudian lanjut S1 di IAIN Cirebon, IAIN Sunan Gunung Jati waktu itu namanya, PAI, selesai 94, kemudian 96 sampai 98, S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masih IAIN waktu itu namanya. Jadi saat kuliah S2 saya menyaksikan bagaimana dulu kerusuhan di Jakarta 98 itu. Ya, lalu kemudian 2002 lanjut S3 selesai 2009. Nah, lengkap sudah kan Mbak Mas Ayu? Ada senior lengkap Pak. Itu Pak Rosidin Hasan itu. Dulu menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama di Banyuasin. Lalu kemudian pindah menjadi Asda di Palembang. Saya menghadiri pernikahannya karena dia melaksanakannya di Sultan itu. Sultan ya namanya. Kalau nggak salah. Sultan, iya, ada. Baik, tahun 2011 sampai 2014, sebelumnya saya diamanahi menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian. 2011 sampai 2014 diamanahi menjadi Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 2015 sampai saat ini diamanahi menjadi menjadi pembantu. Pembantunya rektor, menjadi wakil rektor di bidang akademik sampai tahun 2022 ini. Gitu,
ceritanya saya diminta oleh Pak Ali mengampu mata kuliah. Pada saya bilang, Pak Ali, saya ini waktunya kapan? Satu kelas saja, jadi saya hanya ngampu di kelas ini saja, kelas A ya ini ya. Betul, Pak. Ya, hanya di kelas A saja. Kalau di S2 saya mengampu analisis kurikulum PAI, nah di S1 ini saya diminta untuk mengampu pengembangan. Isinya adalah telaah kurikulum PAI. Anak 3, laki-laki semua. Tuh. Bukan, laki-laki semua dikasih rezekinya. Tinggal di Cirebon 2 km dari kampus. Jadi kalau nanti saudara ke kampus, nanti bisa sekalian ke mampir ke saya. Dekat kampus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Iya, untuk absensinya seperti apa ya ini sekarang? Oke, absensinya saya sebutin satu-satu atau gimana nih? Nuri Rahmah ada? Nggak ada ya? Baik. Baik, saya sebut yang nggak ada aja. Lilis Indrayanti ada? Tidak ada ya. Baik. Yedi Susanto? Tolong kalau ada, saudara sampaikan ada. Sururi? Tidak ada ya. Dewi ada? Ada Pak, Hadi. Oh, belum kenalan ini. Udah ya, belum tadi ya Pak. tadi. Oh, Dewi sudah? Sudah, tadi yang dari Garut Pak, Jawa Barat. Oh iya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Baru Pak. sekali jadi lupa. Rizky Maulana, ada tadi? Tidak ada ya? Kemudian sudah semua. Muhammad Rafi, ada enggak? Enggak ada ya? Baik. Sabrina. Enggak ada. Rahmat Saipullah. Hadir, Pak. Oh, berarti belum kenalan ya tadi ya? Oh ya, tadi di kelas dulu, Pak. Oke, baik. Hai Tami ada? Hai Tami? Enggak ada. Dini Widiati ada. Rohayati ada enggak? Rohayati enggak ada. Sudah. Siti Zuleha, Bambang Suswadi, Yulianti. Yulianti ada? Sakit, Pak, Ibu Yuli. Oh, sakit. Sakit apa? Kurang tahu, Pak. Tadi beliau Baik. sudah tahu. Oke, baik. Marlan Sopian. Enggak ada ya? Iya, Pak. Saya Ada hadir, enggak? Pak, Marlan Sofian. Oh, Ada, Pak. tapi belum kenalan ini. Iya, Pak. Jadi, oke, makanya nggak saya simpen di memori saya. Kalau yang lain-lain sudah saya simpen tuh di memori saya. Wahyuni ada? Nggak ada ya? Oh, ini oke, baik. Nah, itu saya absennya gitu saja supaya cepat. Oke, kembali. Nanti yang belum kenal nanti di belakang aja. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya izin mau menyampaikan. Yang pertama, saya harap saudara memiliki buku ini dulu. Sebentar. Supaya bisa share. Gimana ya caranya? Ini belum bisa. Nah, sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Loh, belum nyampe bubble ini. Sudah, Pak. Nah, tolong buku ini dimiliki. Cara mudah memahami kurikulum. Iya. Belinya di mana, Pak? Belinya di online mungkin ada atau di toko buku. Ya, yang penting bisa di ini aja. Sudah saya kirimkan ke Mas Zaki, ketua kelas, di WA-nya. Nanti saya juga mungkin belum gabung di WA kelas ya. Nanti saya sampaikan di situ juga. Jadi target minggu ini, saudara sekalian, saya harap saudara membaca buku ini di bab ke-1. Bab ke-1 ya. Jadi bab ke-1 dibaca dulu, nanti kita diskusi. Minta Ini bab PDF 1.
Gimana Mas Nafis? Tadi share aja nggak Pak ke WA Pak? PDF-nya Ya, Pak. ya sudah saya sampaikan ke WA Mas Zaki, ketua Oke, kelas. siap Pak. Ya, buku ini ke 1 ya. Lalu kemudian, nah ini yang kedua. Udah kelihatan? Gurunya manusia. Iya, sudah pernah membaca? Ini penulisnya sudah almarhum sekitar sebulan yang lalu. Sayang banget, beliau orang hebat. Tinggalnya di Cibubur, Jakarta Timur. Aslinya dari Gresik kalau tidak salah, Surabaya. Baik, 2 buku ini dulu yang penting dibaca, tapi usahakan yang ke 1 dulunya yang ini tadi, yang apa? Ini, buku ini dulu. Yang penting dibaca buku ini dulu. Nah, bab 1 dibaca. Syukur-syukur kalau mudah dibaca semua. Nah, ini buku ya, buku. Jadi 2 buku itu yang paling utama sebetulnya. Nanti yang lain ada tambahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan buku? Oke. Nah, buku ini setelah dibaca diapakan? Apakah saudara sekalian pernah membuat mind map? Sudah kenal mind map belum? Ada yang Peta sudah pernah pikiran, membuat? Pak. Gimana? Peta pikiran. Iya, betul. Baik, kalau gitu saya tampilkan. Nih contohnya. Bentar. Saya stop dulu yang ini. Sudah kelihatan? Apakah sudah sampai Kalimantan, Saudara Toha? Sudah Pak. Sudah sampai Donggala, Mas Tripandi? Sudah ya? Sudah sampai Donggala? Sudah mulai share screen. Oke, baik. Yang kelihatan apa di Donggala? Apa yang kelihatan? Ya. Yang nampil apa tuh? Tolong dibaca apa yang kelihatan. Saudara Sri Harmali ini apa yang dilihat? Sudah. 7 latihan membuat mind map. Oke, kalau gitu benar. Saya takutnya yang nampil di situ Dewi Persik. Ya, berarti benar kalau gitu sama semua. Oke, baik. Ya, ini contoh mind map. Jadi nanti kalau saudara selesai membaca buku tadi bab 1, maka yang gambar lilinnya diisi menjadi bab 1 gitu. Bab 1 itu nanti subnya apa saja. Maka diisinya di situ adalah bab 1 cabangnya pengertian, lalu keduanya elemen, yang ketiganya jenis, yang keempatnya implementasi. Nah, itu dari mana? Dari isi buku. Gitu. Sudah pernah melihat ini? Ini namanya mind map ini. Jadi bedanya mind map itu adalah menggunakan garis lengkung. Ide utama itu ada di tengah, menggunakan spidol atau pensil warna-warni, tulisannya di atas garis, dengan kata kunci saja, tidak usah kalimat panjang. Jadi ini kan mau ngomong tentang ulang tahun. Maka kalau ulang tahun, yang menjadi ide utamanya adalah menentukan tempat, menentukan waktu, kemudian makanan yang disiapkannya nanti apa, minumannya apa, dan undangannya kepada siapa saja. Nah, tempatnya itu kita pilih ada rumah, ada restoran, ada hotel. Kan jenis-jenis tempat. Kemudian waktunya hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kalau makanan apa saja, minuman apa saja. Jadi ini masih konsep, masih rancangan kalau mau ulang tahun gitu loh. Nah, jadi tulisan itu tidak di ujung garis, tetapi di atas garis. Lalu bentuknya landscape, tidak vertikal. Jadi kalau nanti makanan itu ditulisnya ke sini, ke bawah, kan kepalanya sakit. Jadi ini kan kita nggak usah muter-muter kepala ini. Tapi tulisannya kemudian menjadi mudah dibaca.
Kalau idenya kita ubah, misalnya saat ini kan sedang Maulid Nabi Muhammad, maka yang di tengah apa nih? Yang gambar lilin kita ganti apa? Muhammad kan ditulis itu. Lalu kemudian di sampingnya apa? Kelahiran. Ya, oke, kelahiran. Lalu kemudian silsilahnya kan gitu kan. Lalu kemudian Guriyahnya. ya, lalu kemudian perjuangannya misalnya kan gitu kan. Di Mekah bagaimana, di Madinah bagaimana, lalu kemudian pengaruh dari Nabi kan gitu loh. Jadi kita bisa membuat ini cabang-cabang ini. Nah, ini contoh mind map. Jadi bab 1 cukup disimpulkan dibuat dalam satu lembar ini. Pak, bagaimana kalau nggak punya spidol warna-warni, pakai hitam putih saja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bagusnya kan begini, jadi indah kelihatannya gitu. Silakan Agis Mukis sama siapa Mayudin kalau mau tanya boleh silakan. Sambil saya Itu yang lain. punten Pak, itu tulis tangan. Ya. Kalau tulis tangan bisa, nanti saya kasih contoh ya, sebentar ya. Enggak, maksudnya tugas yang dari kita itu kita tulis tangan apa pakai Bebas, boleh pakai tulis tangan, boleh pakai aplikasi. Siap. Kalau aplikasi boleh yang namanya ada Mind Map Tony Buzan. Ulangi Pak. Mind Map Tony Buzan, saya ketik di inbox ya. Ya, siap. Oke, aplikasinya namanya Mind Map Tony Buzan. Ada I-nya kalau nggak salah. I Mind Map kalau nggak salah. Bentar, Mind Map. Saya ambil contoh yang tulis tangan. Nah, ini saya tampilkan yang dibuat oleh mahasiswa saya di S1. Nah, itu dia. Tetapi dia masih membuatnya, kalimatnya panjang-panjang. Itu masih belum kata kunci yang di ujungnya itu. Nah, ini kan dia menulis tentang bab 1 dari buku Ilmu Pendidikan Islam. Ada pendahuluan. Nah, isi buku, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa. Dia menjelaskan sekolah-sekolah Islam itu mutunya rendah, penyebabnya apa. Nah, ini cuma kalimat di ujungnya masih panjang-panjang. Itu jika menggunakan tulis tangan. Nanti saya pilihkan lagi mana contoh yang dengan tulis tangan itu bagus. Itu, saudara. Nah, ini ada, baik, ini ada contoh lagi. Ya, sebetulnya nggak mesti sama sih. Ada lagi. Nah, itu. Ini menggunakan tangan juga. Gitu. Ini ditulis oleh mahasiswa S1. Ini menggunakan tangan ini. Tidak menggunakan aplikasi. Nah, nanti tugasnya, hasil pekerjaannya disampaikan di mana? Di portal akademik, di laporan tugas nanti saya buat. Kalau tidak bisa, nanti saya buatkan di GCR. Nanti saya juga sampai belajar di portal akademik itu. Satu lagi yang angkat tangan tadi siapa ya? Saudara Mayudin ya? Silakan, kalau ada lagi. Silakan, gimana? Oh, tidak ada. Baik, jadi ini contoh bagaimana dibuat mind map. Pak, bagaimana kalau dibuat peta konsep? Boleh juga. Kalau peta konsep mana contohnya? Nah, kalau peta konsep, contohnya sebentar, supaya sekalian. Peta konsep.
Nah, ini contoh peta konsep. Mas Bambang, sudah nyampe belum gambarnya? Sudah, oke, sip. Mas Nuryanto, sudah nyampe? Nah, ini contoh peta konsep. Jadi kalau peta konsep bentuknya begini, yang kadang kala lupa, oh ya, Saudara Muhammad Rifandi, sudah nyampe di Donggala ini peta konsepnya? Sudah. Oke. Sudah. Nah, yang lupa kadang-kala tidak ada label. Label itu ini. Saudara lihat di sini ada kata-kata membahas, menentukan, dilakukan, itu namanya label. Jadi selama ini orang membuat peta konsep itu tidak ada labelnya. Jadi hanya tulisan yang di dalam kotak ini saja, tidak ada kata-kata yang di atas garis. Padahal peta konsep itu mesti ada kata-kata yang ada di atas atau di samping, sehingga mudah membacanya. Misalnya gini, statistik itu membahas data. Data itu menentukan analisis korelasional, gitu. Kalau tidak ada kata-kata membahas dan menentukan, nanti pembacanya bingung. Kalau saya ubah misalnya, di atas ini saya tulis Muhammad Rifandi, yang di bawah tadi nama satu MI-nya tadi siapa ya, Saudara Rifandi? Nurul Rodia. Nah, Nurul Rodia di bawah. Nanti kalau nggak ada tulisannya, dianggap Muhammad Rifandi, saya baca memusuhi Nurul Rodia. Kan gitu. Tapi kalau ditulis Muhammad Rifandi memerintahkan Nurul Rodia, kan beda tuh. Jadi kalau hanya panah saja, itu maknanya bisa macam-macam. Maka kemudian panah ini mesti ditulis, dilengkapi dengan label. Itu jika peta konsep. Ya, jadi nanti saudara boleh bebas memilih mau menggunakan peta konsep boleh, mau menggunakan mind map juga boleh. Baik, gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau nanya. Halo, tidak ada. Saya mau ngasih kuis nih. Kalau saudara nanti Senin ketemu siswa-siswinya, itu saya tanya misalnya, tanya ke kelas, hewan apakah yang paling suka kebersihan? Itu jawabannya apa ya? Kucing. Kenapa kucing? Kalah, ternyata kucing itu kalah. Ada hewan yang lebih menyukai kebersihan dibanding kucing. Ikan, Pak. Oh, ikan juga kalah, Mas Yudi. Kalah itu. Ikan gajah, kalah. gajah. Oh iya betul, kenapa? Gajah lah nyamuk, Pak. Oh iya, itu benar tuh. Gajah, karena gajah lah kebersihan. Oke, baik. Sip. Nampaknya Saudara Sulistion ini sudah seguru seilmu sama saya. Oke. Ampun suhu. Ya, karena sudah bisa menjawab kuis dengan baik. Nah, kalau ditanya hewan apa yang makanannya paling bergizi, itu hewan apa? Belalang kupu-kupu. Kenapa tuh? Siang makan nasi, malam minum Siang susu. makan nasi. Oh iya, berarti ini sudah seguru seilmu ini. Oke, sudah ketebak semua kuisnya. Ya, baik. Ya, ternyata kucing kalah sama belalang kupu-kupu. Baik, saudara sekalian, ini untuk tadi mereview bab 1 dari buku tadi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan desain rencana kuliah kita. Tolong ya kalau ada sesuatu yang mau disampaikan langsung aja angkat tangan di situ atau ngomong supaya enak. Itu saudara sekalian, sebentar saya mau buka. Baik. Sudah nyampe di tempatnya Saudara Sulistiono? Sudah, Pak. Apa Saudara Sulistiono? Yang nyampe di Saudara apa nih tulisannya? Pengantar perkuliahan kajian kurikulum PAI. Sip, oke. Khawatirnya yang nampil tuh belalang kupu-kupu tadi. Atau gajah ya? Iya, sama gajah gitu. Baik.
Nah, saudara sekalian, kita akan mendesain untuk kuliah ke depan. Ya, ini bobot penilaian. Bagaimana biasa. Sudah kelihatan, saudara sekalian? Ya. Sudah, Pak. Baik. Ini bobotnya. Jadi tugas itu menjadi hal yang besar. Nah, tolong Mas Riwandi dibaca apa target mata kuliah kita. Bisa dibaca dari Donggala? Nggak bisa, Pak. Karena ya. Kecil ini tulisan. Oh, kecil. Kalau gitu saya minta tolong Mbak Novi, Teh Novi dari Bandung. Atau Bu. Ya, tolong dibaca. Baru PPT lembar pertama yang terbuka itu, Pak. Oh, belum ada. Pilihan masih enggak. Ya. Lembar pertama yang terbuka. Nah, sudah. Ya. Oke, baik. Silakan. Ya, tolong dibaca. Saya pakai HP jadi kecil. Oh, kecil, kurang gede. Ya. Baik. Saya besarin. Ya, silakan. Ya. Capaian pembelajaran MK. Mata kuliah ini dirancang dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami komponen dan perkembangan kurikulum PAI, serta mampu menerapkan capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka pada kurikulum PAI dan mampu menilai kurikulum PAI di setiap satuan pendidikan. Nah, inilah yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, saudara sekalian. Mudah-mudahan sudah connect semua, sudah paham semua. Jadi intinya di capaian ini 2 atau 3 lah. 3. 1, ada yang tahu enggak apa? Kuncinya, kata kuncinya apa di sini? Ada 3. Gitu. Komponen dan perkembangan kurikulum. Iya. Komponen. Komponen apa? Ada 3 kompetensi yang ingin dicapai dari mata kuliah ini. Yang ke-1. Yang ke-1. Yang ke-1. Yang ke-1 perkembangan kurikulum PAI. Memahami. Itu kompetensi ke-1, memahami kurikulum. Ya. Kedua, menerapkan. Nah, betul. Oke, jadi yang keduanya mampu menerapkan. Yang ketiga, menilai, Pak. Oke, sip. Ketiga menilai, saya tambahi. Kalau bisa yang keempat. Apa yang belum di situ? Ada tambahan, fitur tambahan. Selain memahami, menerapkan, dan menilai, ada tambahan lagi nggak? Bisa nggak? Mengevaluasi barangkali. Mengevaluasi di menilai, Mas Bambang. Membuat. Membuat itu nanti kalau sudah S3. Kasihan nanti ya S3. Membuat kurikulum itu nanti S3. Apa? Ada yang punya ide? Apa tuh yang belum masuk? Melaksanakan kali, Pak. Melaksanakan yang kedua. Menerapkan itu sekaligus melaksanakan. Implementasi di situ yang kedua. Memodifikasi. Oke, memodifikasi itu sama dengan kata lainnya apa? Dalam bahasa kurikulum namanya apa tuh memodifikasi itu? Merubah kali ya, merubah. Mengembangkan. Nah, oke, mengembangkan, sip, mengembangkan. Nah, jadi ditambah yang keempatnya mengembangkan, sip. Itu dia. Nah, pertanyaannya kurikulum apa nih? Yang akan kita pahami, yang akan kita terapkan, yang akan kita nilai, dan yang akan kita kembangkan itu apa? Kurikulum apa? Yang sekarang berhalis, Pak. Kurikulum Merdeka. Enggak, dia. Mapelnya. Kurikulum sekolah. Mapelnya maksudnya. Oh. Ya. Jadi kita nanti enggak ngutik-ngutik PPKN, enggak ngutik-ngutik IPA, enggak ngutik-ngutik IPS. Kita fokus pada PAI. Karena di madrasah, maka PAI-nya menjadi apa tuh?
Quran, hadis, Akidah akhlak, iya, fikih, fikih, SKI. SKI. Nah, ini betul. Nah, apakah saudara sekalian sudah memahami dan mengenal kurikulum yang selama ini ada sebelum kurikulum Merdeka? Sudah belum? Sudah, kalau gitu lanjut saja dulu. Nah, maka ini dia targetnya. Saudari Sri, tolong dibaca satu-satu, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kalau enggak kelihatan segitu. Targetnya apa-apa, kan gitu kan? Yuk, silakan. Target setelah menyelesaikan seluruh materi perkuliahan, 1. Mahasiswa mampu memahami keberadaan dan fungsi kurikulum dalam pendidikan. 2. Mahasiswa mampu memahami komponen-komponen yang terdapat kurikulum. Oh, yang terdapat dalam ini ada yang hilang. Oh, yang terdapat dalam kurikulum, dalam kurung tujuan, isi, aktivitas belajar dan evaluasi. 3. Mahasiswa mampu memahami KD dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kalau KD dan indikator pencapaian kompetensi, maka yang awalnya apa tuh? Apa? KL atau apa namanya? KI. Oke, sip. Ya, KI bukan KL. KI. Baik, lanjut. 4. Mahasiswa mampu membuat silabus, RPP, ATP, modul pembelajaran, serta mampu mengaplikasikan dalam pembelajaran. 5. Mahasiswa mampu menelaah dan menerapkan kurikulum Al-Quran Hadis untuk jenjang MI, MTS, dan MA. 6. Mahasiswa mampu menelaah dan menerapkan kurikulum Akidah Akhlak untuk jenjang MI, MTS, dan MA. 7. Mahasiswa mampu menelaah dan kurikulum dan menerapkan sama dan menerapkan kurikulum fikih untuk jenjang MI, MTS, dan MA. 8. Mahasiswa mampu menelaah kurikulum sejarah kebudayaan Islam untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Nah, terima kasih. Jadi ini kan sudah keseharian saudara sebetulnya. Ya. Jadi enggak problem kan? Akidah akhlak, fikih, dan semuanya itu. Hanya kita butuh merefresh kembali mungkin dengan mengambil yang kurikulum yang sedang digalakan, kurikulum Merdeka. Nanti apa bedanya kan K13 dengan kurikulum Merdeka itu. Baik, kita lanjut, itu targetnya. Maka kemudian, nah ini materi perkuliahannya, saudara sekalian. Saya minta tolong Mas Bambang Suswandi untuk membacakan materi yang akan kita pelajari, apa-apa saja, minta tolong. Materi perkuliahan, 1. Signifikansi dan fungsi kurikulum dalam pendidikan. 2. Komponen-komponen kurikulum dalam kurung tujuan, isi, aktivitas belajar dan evaluasi. 3. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas belajar, serta evaluasi dan asesmen. Yang keempat, kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, capaian pembelajaran, ATP dan modul pembelajaran. Yang ketujuh, menyusuri IPK secara menyusun IPK secara benar. Yang ke-8 membuat silabus, yang ke-9 membuat RPP, yang ke-10 membandingkan kurikulum PAI dalam kurung KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka. Yang ke-11 analisis kesesuaian dalam kurung 1 KD dan PK. 2 pemanfaatan waktu. 3 penggunaan metode strategi. Yang keempat evaluasi, serta yang kelima materi yang disajikan.
Yang ke-12, telaah kurikulum Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Baik, terima Demikian. kasih Saudara Bambang. Nah, ini sistem perkuliahan kita. Sudah sebagaimana biasa, yang ke-1 kita menggunakan mode di LMS atau di portal akademik. Nanti yang kedua kita menggunakan semuanya full online, asinkronus dan asinkronus. Insya Allah saya ingin mendesainnya lebih banyak asinkronusnya. Jadi sinkronusnya sedikit aja. Ini yang penting untuk diketahui teman-teman sekalian. Apa bedanya PJJ dengan non-PJJ? Ada yang bisa menyampaikan enggak? Saya minta pendapat. Yang saudara tanggapi selama ini sudah 1 tahun, apa bedanya PJJ dan non-PJJ? Saya minta pendapatnya. Malfarq baina PJJ wa ghairihima. Apa tuh bedanya PJJ dengan bukan PJJ? Monggo. Izin Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, nanti kalau salah Online dan tidak online, Pak. Ya, salah satunya itu online dan tidak online. Jadi artinya kalau PJJ, kita memanfaatkan literasi digital ya dalam hal ini seperti Zoom dan Google Meeting dan sebagainya, memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada sehingga kita bisa menyalurkan ilmu dan sebagainya gitu tuh. Berbeda dengan tidak PJJ. PJJ tidak PJJ itu artinya kita bertemu secara face to face, secara tatap maya, bukan bertemu secara tatap muka, secara langsung gitu. Saya kira itu mungkin. Baik, oke, makasih, bagus pendapatnya. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Iya, betul, saya setuju. Ada lagi yang mau menambahkan yang lain, yang saudara tangkap dari bedanya PJJ dengan bukan ini, sehingga nanti di awal ini nanti kita bisa menyepakati. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Bisa di rumah perkuliahannya itu bisa di mana saja, artinya tempat kita belajar di rumah pun ya bisa belajar gitu. Iya. Baik, sudah. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Mas Mayudin. Ada lagi satu lagi yang memberikan pendapat? Baik, kalau tidak ada, jadi gini, sudah. Ya, oh ada, silakan. Mbak Mas Ayu, silakan. Kalau PJJ ini memang kami agak sulit ya untuk berkomunikasi dengan dosen ya, dibandingkan dengan yang langsung tatap muka ya. Kalau langsung tatap muka mereka bisa komunikasinya lebih intens dengan dosen gitu. Oke, baik. Itu. Baik, nah karena itu saya di awal ini ingin menyampaikan bahwa karena kita adalah PJJ, maka salah satu yang paling mendasar, yang paling fundamental, yang paling penting itu ada nggak yang bisa menyampaikan apa ya? Yang paling mendasar, yang paling fundamental itu apa? Agar kerja kita tidak terganggu, Pak. Gitu. Baik, makasih Mas Nafis. Yang paling fundamental, yang paling penting itu adalah dari sisi mahasiswanya. Maka saudara, kalau yang sudah alumni UT siapa ya? Alumni UT tadi ada satu itu, siapa? Saudara Bambang. Nah, apa tuh? Nah, di UT itu apa? Yang paling mendasar itu apa? Prinsipnya begini kalau hemat saya ya. Jadi ilmu itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setuju. Di substansinya. Jadi kapanpun dan dimanapun kita tetap bisa menuntut mencari ilmu tanpa terhalang dengan apapun gitu. Jadi hakikatnya bahwa kewajiban itu harus kita tempuh. Maka karena ini menjadi sebuah hal yang menjadi wajib, maka ada sebuah cara melalui PJJ salah satunya. Gitu. Jadi urgensinya adalah itu tadi. Ilmu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka tembus apa keluarlah bahasa PJJ. Baik. Kira-kira kayak gitu. Baik, makasih. Oke, jadi makasih semuanya sudah memberikan masukan.
intinya yang mudah-mudahan saudara sudah disiapkan tuh ini. Udah kelihatan belum? Kemandirian belajar. Iya, jadi saudara menjadi pembelajar sejati. Inilah yang disampaikan saudari Mas Ayu, bedanya dengan offline. Kalau offline itu mungkin ketergantungan kepada dosennya bisa besar dan ketemu saat offline. Tapi saat PJJ ini, maka yang dibutuhkan adalah kesiapan saudara sekalian, kemandirian saudara sekalian dalam belajar. Ini yang sangat penting, yang sangat disiapkan baik di UT maupun di PJJ kita. Jadi artinya apa? Kalau di kuliah offline, di kampus, mahasiswa itu dipaksa oleh sistem. Datang jam 7, disuruh ngomong, tugasnya langsung dikoreksi di situ. Nah kalau ini kan tidak bisa. Mungkin bisa Zoom-nya sambil tiduran, bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil apa dan sebagainya. Itu dosen tidak bisa, sebagaimana kuliah offline di kelas. Maka yang paling penting nanti menentukan yang satu dengan yang lain adalah sangat tergantung kepada kemandirian saudara dalam belajar. Sejauh mana mau membaca buku, membaca modul, mengerjakan semua itu, yang itu hasilnya adalah nanti kembali kepada mahasiswa sendiri. Nah ini mudah-mudahan bisa ditangkap dan ini mudah-mudahan bisa kita sepakati. Bahwa kata kuncinya adalah di kemandirian belajar mahasiswa. Jadi bagaimana PJJ ini tercipta ekosistem ini, gitu ya. Tadi sudah disampaikan semua itu bedanya bla bla bla. Mengapa? Karena kita dibatasi oleh ruang yang jauh. Maka nanti saya fungsinya memfasilitasi. Dosen itu memfasilitasi, lalu kemudian memberikan respon terhadap apa yang saudara lakukan. Sehingga kemudian memberikan feedback. Apa feedbacknya? Gitu. Terhadap semua tugas yang sudah dilakukan itu. Gitu ya, saudara sekalian, di bagian ini menjadi penting agar kemudian jangan sampai sikap saudara itu banyak menunggu, tapi banyak inisiatif. Membaca, melaksanakan, karena itu adalah untuk tadi menciptakan ketuntasan. Sampai di sini apakah ada yang mau disampaikan? Oke. Kemandirian dan kesiapan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, maka kemudian ini kelihatan tidak ya? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Jadi nanti kajian kurikulum kita menggabungkan ini, materi PAI, kemudian teori-teori kurikulum, lalu kemudian bagaimana pedagogi. Oke, baik, nanti lebih lanjut. Ini adalah bagaimana perjalanan sejarah kurikulum di Indonesia sejak tahun 75 sampai kemudian 84. Yang belum saya masukkan di situ adalah yang K13, ya. K13. Lalu kemudian sekarang muncul lagi kurikulum Merdeka atau Kurma. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau dulu itu penekanannya adalah pada tahu apa, karena dia kurikulumnya adalah konten. Tetapi kalau yang sekarang adalah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi tidak hanya semata-mata tahu apa, tapi bisa apa. Itu yang dituntut dalam kurikulum, bisa apa. Jadi tidak hanya tahu apa, tapi bisa apa. Baik. Oke. Nah, ini di wilayah kita, yang tadi kita diskusikan, ada dokumen kurikulum yang sudah jadi, maka wilayah kita adalah pada wilayah yang kedua. Bagaimana kurikulum ini mampu diimplementasikan, diterapkan. Wujudnya silabus, RPP, evaluasi, dan rapor. Nah, ini wilayah guru, semua itu wilayah kedua sampai selesai. Kalau wilayah atas adalah wilayahnya pemerintah. Meskipun di Finlandia yang menyusun kurikulum itu adalah guru di sekolah. Gitu, saudara sekalian. Nah, saya harap saudara sudah ketemu dengan ini. Sudah ketemu belum dengan ini? Jawab. Sudah ya? Alhamdulillah kalau sudah, karena ini menjadi pegangan saudara semua. Ya tolong sejak saat ini diminta untuk mengunduh di Mbah Google ini. Gitu ya. Ini 183, satu laginya 184. Jadi tolong diunduh di Google, unduh KMA 183 dan 184 tahun 2019. Nah, itu. Nah, ini wilayah kita, yang tadi kita diskusikan, ada dokumen kurikulum yang sudah jadi, maka wilayah kita adalah pada wilayah yang kedua. Bagaimana kurikulum ini mampu diimplementasikan, diterapkan. Wujudnya silabus, RPP, evaluasi, dan rapor. Nah, ini wilayah guru, semua itu wilayah kedua sampai selesai. Kalau wilayah atas adalah wilayahnya pemerintah. Meskipun di Finlandia yang menyusun kurikulum itu adalah guru di sekolah. Gitu, saudara sekalian.
Nanti kemudian ketemu akan isinya. Nah, ini isi dokumennya ini, nanti tolong dibaca semua sampai selesai. Ini isi dokumen, bab 3, bab 5, sampai nanti isinya KIKD. Ini KI-nya, ini KIKD, kurikulum Quran Hadis MI. Kemudian ini KD 3, KD 4. Nah, intinya nanti ini isinya. Bahwa ada KD 1, ada KD 2, ada KD 3, ada KD 4. Nah, kemudian baik, yang ini kita lewat saja. Nah, ini baik, saya lompat saja. Nah, ini tadi. Nah, ini yang paling penting. Memahami, implementasi, mengevaluasi, dan mengembangkan di wilayah 4 ini. Itu saudara sekalian, apa memahami itu isinya, bagaimana membuat KD ini menjadi IPK, dari IPK kemudian dijabarkan menjadi materi dan metode media, lalu kemudian bagaimana metode, strategi, dan asesmennya. Maaf Pak, bisa gabung sekarang sampai. Baik, gitu sampai saja. Kasihan waktu yang sudah di Lombok ini sudah duhur ini, sudah saatnya makan. Sebagai pemantik, sebagai awal, tugas minggu depan adalah tadi membaca, tugas minggu depan itu yang satu saya tekankan lagi, mengunduh kurikulum. Oke. Kemudian yang kedua setelah diunduh, membaca kurikulum. Lalu yang ketiga, membaca dan memahami buku cara mudah memahami kurikulum bab 1, lalu dibuat mind map atau peta konsep. Sip, baik, begitu saudara sekalian. Tuntas sudah untuk tatap muka yang ke-1 ini. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada, maka kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk di pertemuan awal. Saya harap saudara sekalian yang terjadi adalah ini. Agar kemudian nanti begitu lulus, ada perubahan, ada perbedaannya saudara setelah lulus PJJ PAI. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang mau disampaikan? Saudara Ketua Kelas? Nanti di info di WA mawon, Pak. Ya, baik. Nanti kalau ada apa-apa, kita diskusi di WA Group ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Nanti saya gabung di WA Group itu. Ya, boleh. Mohon izin, Pak. Kalau boleh di-share materinya, Pak. Iya, nanti materi yang saya ini. edit dulu ya, PPT-nya. karena ada yang salah-salah tadi ya. Nanti di-share di boleh, WA, siap. ada di bagian-bagian mana tadi, karena masih ada yang salah-salah. Ini maklum dibuatnya habis subuh tadi. Pak, maaf Pak, tanya tugasnya nanti dikumpulkan di mana? Terima kasih. Nanti tugasnya saya sampaikan di WA juga. Apakah di portal akademik itu bisa menampung tugas-tugas seperti tadi? Kalau tidak, maka saya akan membuat GCR, Google Classroom itu. Ya, gitu ya? Iya Pak. Iya Pak, ya. Terima kasih. Insya Allah Sabtu depan saya tidak sinkronus dulu, tidak Zoom dulu, tidak Google Meet dulu. Kalau jadi, karena saya ada tugas kayaknya ke luar negeri ini. Kalau jadi, mohon doanya saja. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan dulu, ya, itu tugas. Ya karena kaitannya dengan ini, dengan PJJ itu, belajar ke Korsel, ke Hankook, ke PJJ. Nah, itu tugasnya dikumpulkan, nanti saya berikan respon, review terhadap tugas-tugas itu. Baik, itu ya saudara sekalian. Masih ada yang mau disampaikan? Lombok tadi siapa? Lombok sudah jam 1 ya kalau di Lombok. Ya, baik, terima kasih saudara sekalian.
Tinggal 2 tadi yang belum kenalan, Marlan Sopian atau siapa ya tadi yang belum itu? Yang tadi yang 2 yang belum sebelum saya tutup. Halo, yang 2 tadi yang Saya Pak. Ya silakan. Silakan. 2 lagi sebelum saya tutup. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Marlan Sopian, asal Cibitung, Bekasi. Baik. Dinasnya di MTS Miftahul Ulum Cibitung. Baik, terima kasih Saudara Marlan. Satu lagi, siapa? Yang tadi yang belum? Satu lagi. Nggak ada ya? Baik, sebelum ditutup saya minta kameranya di-on-kan semua. Lalu kemudian memegang ballpoint semua. Lalu mengambil kertas semua. Kertas. Ada kertas atau buku di depannya? Saya minta tolong kameranya dibuka semua. Di-on-kan semua sebelum saya tutup. Sudah dipegangkah ballpointnya? Ada ballpoint atau spidol? Sudah? Sudah siap dengan ballpoint? Oke, sip. Kalau sudah siap, tolong tulis angka di kertas yang ada di hadapan masing-masing itu, angka sesuai dengan angka yang saudara sukai. Angka, mau 2 digit, mau 3 digit, mau 1 digit boleh. Tulis angka yang besar, nanti kemudian ditunjukkan di kamera nanti. Angka, nulis angka, bukan huruf. Angka yang besar, angka yang tulisannya gede di situ. Di kertas yang sudah ada itu. Baik, sudah ya, cukup ya. Baik, saya mulai Mas Rifandi, berapa tulis angkanya? Tolong ditunjukkan ke kamera semua, ditunjukkan angkanya. Sambil kemudian saling mengecek. 863. Oke, baik. Ada yang lebih gede dari Mas Rifandi? Itu 863 nulisnya. 12, oke. Apa? Sama 863 tadi. Bentar, Pak. Bentar. Ada lagi? Mana? Saudara Sri, berapa nulisnya? Oke. Apa baru gabung nih, Pak? Baik, 22. Mas Bambang, berapa? Suswadi. Berapa nulisnya? Oke, kayaknya oke. Ternyata Saudara Rifandi dikalahkan oleh Marlan Sopian 898. Pai Opai kalah cuma nulis 3. Muhammad Saifuddin kalah cuma angkanya 9. Zuleha kalah cuma 53. Ternyata pemenangnya adalah Saudara Marlan Sopian 893. Saudara Sri berapa? Nggak kelihatan. 52. Oke, kalah. Baik. Pemenangnya kali ini kita berikan kepada Marlan Sopian. Kasih aplaus. Lanjut, pulpennya masih dipegang semua. Masih dipegang semua pulpennya. Oke. Tuliskan kesimpulan kuliah kita hari ini dengan jumlah kata sebanyak yang dituliskan angka tadi. Silakan. Tuliskan kesimpulan kuliah hari ini dengan jumlah kata sebanyak. Ayo Pak Marlan, mantap. Oke, baik. Terima kasih. Oke, oleh saudara nanti kalau ngajar apa yang di kelas. Anak-anak sekalian silakan tulis angka, lalu kemudian hari ini kesimpulannya silakan ditulis dengan jumlah kata sesuai dengan angka yang anak-anak tulis. Oke, baik. Terima kasih saudara sekalian. Ya, Pak Marlan. Ya, saudara Marlan dan saudara Muhammad ini karena menulis kesimpulannya banyak, yang lain sudah istirahat sholat, ini masih harus nulis. Oke, baik. Terima kasih pada semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain waktu setelah saya memberikan review kepada tugas saudara. Baik, saya pamit dulu ya. Terima kasih saudara Ahmad Zaki, ketua kelas. Baik, terima kasih. Kita tutup bersama-sama dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.